Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Saya semangat banget nih, karena hari ini kita bakal bongkar satu senjata rahasia di dunia analisis data. Kita akan bedah tuntas tentang scatter plot di Excel langsung dari materi terpercaya DQLab. Coba bayangin, Anda lagi buka laptop, terus di layar ada ribuan baris angka mentah yang jujur aja bikin sakit kepala, ya kan? Kita semua pasti pernah ngalamin. Data mentah itu emang kelihatannya berantakan dan nggak ada artinya. Tapi tenang aja, karena visualisasi data itu solusi pamungkas buat ngubah kekacauan angka tadi jadi sebuah cerita yang langsung gampang dipahami. Nah, biar belajarnya enak, ini agenda kita. Apa itu scatter plot? Kapan harus makainya? Langkah praktis di Excel, grafik visual lainnya, dan gimana mulai karir data Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih scatter plot itu? Sederhananya gini, scatter plot itu grafik statistik yang tugasnya nunjukin hubungan antara dua variabel. Konsepnya simple tapi powerful banget. Bayangin ada satu garis mendatar untuk sumbu X, terus ada garis tegak lurus untuk sumbu Y. Nah, setiap titik yang muncul itu mewakili pertemuan dari kedua variabel tadi. Titik-titik inilah yang ngasih kita gambaran instan, gimana dua hal ini saling berinteraksi. Dari titik-titik ini, kita bisa langsung baca ceritanya. Kalau titiknya numpuk dan gerak naik ke kanan atas, wah, itu korelasi positif. Keduanya naik barengan. Tapi kalau yang satu naik dan yang lain malah turun, jadi posisinya ngarah ke kanan bawah, itu korelasi negatif. Terus, gimana kalau titiknya nyebar acak gak karuan? Nah, itu artinya emang gak ada hubungan sama sekali di antara kedua variabel itu. Lanjut ke bagian kedua, terus kapan dong kita harus pakai grafik ini? Anda wajib banget pakai grafik ini kalau lagi pengen nyari tahu hubungan sebab akibat di dunia nyata. Misalnya, penasaran nggak sih apakah harga produk yang naik bikin penjualan jadi turun? Atau apakah suhu ruangan ngaruh ke pertumbuhan tanaman? Nggak cuman itu, grafik ini juga juara banget buat ngebaca pola data. Apakah pergerakannya lurus alias linear, melengkung seperti kuadratik, atau malah meroket secara eksponensial? Kalau polanya udah ketebak, kita jadi jauh lebih gampang buat bikin prediksi. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Outlier. Kadang, di antara titik-titik yang rapi, tiba-tiba ada satu atau dua titik yang nyasar. Jauh banget dari rombongannya. Sebagai analis data, disinilah insting detektif kita main. Outlier ini bukan sekedar titik error yang bisa dicuekin gitu aja loh. Seringkali, justru di titik inilah tersimpan petunjuk paling krusial. Bisa jadi ada salah ukur waktu ngumpulin data, atau malah ada kondisi luar biasa yang wajib banget kita telusuri lebih dalam. Masuk ke bagian ketiga, gimana cara bikinnya di Excel? Coba kita lihat tabel sederhana ini, pasti relate banget deh. Anggap aja variabel X itu waktu belajar dalam jam, dan variabel Y itu nilai ujian. Lewat data ini, kita cuma mau ngejawab satu dugaan simpel. Bener nggak sih, makin lama kita belajar, nilai ujian kita bakal makin tinggi? Buat ngebuktiinnya, di Excel cuma butuh 4 langkah kilat. Pertama, blok semua data Anda, misalnya dari sel B2 sampai C10. Kedua, klik menu Insert di deretan atas. Ketiga, cari bagian Charts, pilih Scatter, lalu klik opsi Scatter with Straight Lines. Dan yang keempat, ini rahasia kecil tapi penting banget. Selalu kasih judul grafik dan label di sumbu X sama Y. Percaya deh, ini bakal ngebantu banget biar siapapun yang baca laporan Anda langsung paham konteksnya. Tapi tunggu dulu. Ada satu aturan emas yang wajib diingat sama setiap analis data. Korelasi itu nggak selalu berarti sebab akibat yang mutlak. Iya sih, grafiknya mungkin nunjukin garis yang naik tajam ke kanan atas. Seolah-olah ngomong makin lama belajar, nilai pasti naik. Tapi ingat, nilai ujian kan dipengaruhi banyak hal lain, kayak kualitas tidur atau tingkat fokus. Jadi grafik ini emang keren buat ngebuktiin dugaan awal. Tapi kita tetap harus ngecek faktor-faktor lain sebelum narik kesimpulan mutlak. Oke, bagian keempat, selain scatter plot, ada grafik apa lagi sih? Sering banget nih orang ketuker antara dua alat analitik ini. Scatter plot itu secara spesifik pakai titik-titik yang berdiri sendiri buat nyari korelasi. Nah, kalau line chart atau grafik garis, titik-titiknya itu disambungin pakai garis. Grafik garis ini tuh juaranya kalau kita mau ngeliat tren atau dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya buat mantau data historis kayak pergerakan harga saham harian. Excel juga nyediain grafik batang atau bar chart. Ini instrumen andalan kalau Anda mau bandingin data di beberapa kategori sekaligus. Bayangin Anda pengen ngadu angka penjualan antara produk kecantikan, elektronik, dan baju. Pakai grafik batang, perbandingannya langsung kelihatan jelas, tajam, dan enak banget di mata. Terus ada pie chart atau versi kekiniannya yang bolong di tengah, donut chart.
Keduanya ini pas banget buat ngelihat porsi atau persentase komposisi dari satu kesatuan utuh. Misalnya, Anda lagi bedah pengeluaran bulanan. Grafik ini ngasih gambaran instan jatah mana sih yang paling nguras kantong Anda bulan ini? Nah, sering banget ada pertanyaan lanjutan dari mereka yang antusias. Bisa nggak sih grafik ini dipakai buat lebih dari 2 variabel? Kan secara standar cuma ada X dan Y. Fakta serunya, bisa banget. Anda tinggal tambahin dimensi ketiga, pakai ukuran atau gradasi warna di titik datanya. Jadi ukuran titik yang beda atau warna yang beda itu ngewakilin variabel baru. Teknik ini benar-benar ngebuka dimensi eksplorasi visual yang baru. Terakhir, bagian kelima, mulai karir data Anda. Coba tebak, 98%. Dekilab lagi ngadain promo 55 Supercell yang spektakuler. Anda bisa dapat akses full ke program bootcamp belajar data science bersertifikat selama 6 bulan cuma dengan investasi Rp100.000 aja. Diskon gila-gilaan 98% ini beneran pijakan awal tanpa hambatan buat mulai belajar analitik dengan terstruktur. Emangnya dapat apa aja? Wah, Anda bakal ngerasain belajar yang super praktis, dibimbing mentor ahli dari industri. Kurikulumnya disusun rapi supaya ramah pemula, ada kesempatan ngerjain proyek nyata buat ngebangun portofolio yang solid, dapat sertifikat resmi buat dongkrak CV Anda, dan pastinya akses kelasnya fleksibel banget. Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Udah siap belum buat jadi data analis yang andal mulai hari ini? Dari yang tadinya data mentah itu kelihatan rumit, sekarang Anda udah lihat sendiri betapa logis dan gampangnya nyari insight pakai visualisasi. Analisis data itu bukan ilmu sihir kok. Ini skill nyata yang bisa dipelajari siapa aja pakai metode yang tepat. Pertanyaannya, kapan Anda mau ambil langkah pertamanya? Terima kasih udah belajar bareng di panduan visual ini dan selamat bereksplorasi dengan data.